Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hafizah Munirah dengan NIM 210101010520. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang meletakkan hikmat kebijaksanaan atau akal sehat sebagai dasar pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan berpikir secara rasional dan spesifik. Karena dalam mengelola perbedaan membutuhkan akal yang sehat, bukan individu yang bebas maupun individu yang terbelenggu oleh kemasyarakatan. Dengan akal sehat, maka perbedaan akan menjadi berkah bagi kehidupan manusia dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan hidup dan kehidupan manusia beserta alam lingkungannya yang sesuai dengan Pancasila. Adapun yang dimaksud dengan civil society sesuai dengan artinya, yaitu masyarakat sipil atau yang biasa disebut sebagai masyarakat madani, adalah mereka yang bergerak dalam bidang kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan cuma itu saja, civil society juga bergerak dalam sistem politik yang memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk memilih atau mengajukan diri dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kemudian sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bergerak untuk mengatur negara agar tertib, yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar agar hak konsultasi ataupun hak-hak warga lain terlindungi. Indonesia sudah tidak asing dengan korupsi dan kemiskinan. Namun, banyak yang tidak mengetahui siapa saja yang berhak dalam menanggulanginya. Penanggulangan korupsi diberikan wewenang kepada penegak hukum dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi. Karena jika masyarakat awam yang memegang wewenang tersebut, maka akan terjadi kekacauan. Korupsi juga bisa menyebabkan kemiskinan karena korupsi mengambil hak orang lain. Adapun cara memberantas mafia hukum sebagai berikut. Yang pertama, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Pemimpin yang memiliki kepedulian dan cepat tanggap. Pemimpin yang bisa menjadi teladan. Yang kedua, menambahkan kesadaran penegak hukum agar lebih tegas dalam memberantas korupsi. Bagaimana sih solusi mengatasi kemiskinan di Indonesia? Sebenarnya banyak solusi agar Indonesia tidak miskin dan bangkit menuju negara yang maju, bukan negara berkembang. Namun, karena sumber daya manusianya lah yang menyebabkan hal demikian, dan kurangnya kesadaran serta penghargaan kepada warganya ketika telah mengharumkan nama negara sendiri, yang membuat mereka pergi dan berkontribusi dengan negara lain, sehingga negara oranglah yang mendapatkan keuntungan dan kekayaan dibandingkan dengan negaranya sendiri. Semoga dengan tumbuhnya kesadaran yang lebih dari warga Indonesia untuk saling menghargai dan belajar untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Adapun yang terakhir adalah gerakan politik keagamaan. Adalah sebuah organisasi Indonesia yang bergerak sesuai prinsip keagamaan. Pemerintahannya sebagai alat untuk menyampaikan agama ataupun menyampaikan dakwah, dan kekuasaan bukanlah agama, karena agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Merekalah yang mewarnai politik Islam di Indonesia. Demikian penjelasan saya dalam mata kuliah kewarganegaraan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.